Sama cerita Alfiyah sekaligus sepaket. Dulu Alfiyah itu dikarang orang yang sebetulnya tidak Arab. Imam Muhammad bin Abdillah bin Malik namanya itu. Ibnu Malik itu tiang Spanyol. Beliau tidak ngerti Arab Fusha, juga tidak ngerti Arab Amiyah. Imam Sibawayh itu orang Persia, sekarang Iran. Imam Ghazali itu juga Iran, juga Persia. Mbah Maimun itu guru kula sering cerita, beliau murid Mbah Karim, kakak angkatanipun Kiai Anwar Mansur. Allah itu kepengen ngetokno nak Islam ora wong Arab. Jadi Allah ingin memperlihatkan nak Islam itu tidak hanya milik orang Arab. Justru itu Allah bikin mujtahid itu rata-rata itu non-Arabi. Abu Hanifah itu orang Irak itu Muwalladin. Imam Sibawayh itu orang Persia. Imam Qurtubi yang ngarang tafsir Qurtubi yang terkenal itu juga orang Spanyol. Karena Allah ingin mengingatkan ulang, Nabi tiang Arab, ini Arab turunan. Mergi mbah-mbah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini tiang Aryaniul asli. Ya Nabi Ibrahim tiang putih Aryani. Mulane kathah tokoh-tokoh teng Jawa niku jenenge Arya Penangsang. Arya iku margane Nabi sinten? Ibrahim. Mulane dawuh ulama-ulama untuk menunjukkan bahwa Islam itu milik semuanya. Nabi uga ada mbah-mbah asmane Ibrahim. Ibrahim Aryaniul asli, tiang Musol. Musol niku daerah Irak. Kemudian pindah teng Palestina. Nabi Ibrahim garwa kalian Siti Hajar, itu yang Mesir. Kecilnya Nabi Muhammad SAW niku disusui kalian Imro'atun Badawiyah. Asmane Halimah napa As-Sa'diyah. Jadi pada diri Nabi ana unsur wong desa sing lugu. Nggih niku Ummuhu Al-Murdiah. Nggih niku asmane sinten Halimah As-Sa'diyah. Wonten darah Aryaniul asli, nggih niku Nabi Ibrahim. Wonten darah Mesir, nggih niku Siti sinten? Hajar. Mulane wong alim alamah kuwatah sing jebolan Al-Azhar. Nggih kathah sing tiyang Irak. Kathah sing termasuk sak mangke tiyang Indonesia. Terus jenengan sing khatam Quran, khatam Alfiyah sing bangga justru berkahnya dikarang orang yang tidak Arab ini nunjukno bener-bener agama Islam rahmatal lil alamin, boten lil arabiyin. Nah kula suwun alumni te santri sing irunge pesek-pesek sing rapati di dhuwit tunjukno meskipun enggak punya uang tapi punya Alfiyah. Maksudnya sing paham ta boten sing boten. Wau pun tenang mawon boten ngarah kula tes. Mergo ngetes jenengan rugi. Nak ra iso kiyaine isin, nak iso itu dianggap paketan, dianggap dil-dilan nih, dianggap kados riliteso ngoten niku. Kalau tak cerita sithik, kenapa Alfiyah itu menjadi berkah? Alfiyah itu dikarang orang setelah matang. Gerian tidak sehebat itu. Gurunya Alfiyah itu ahli qiraah sab'ah, namanya Imam Sakhawi. Di antara gurunya asmane Imam Sakhawi. Sehingga Alfiyah ketika berbeda dengan jumhur itu mesti berdalil wajah-wajah yang ditetapkan di al-qiraah, qiraah sab'ah maksudnya. Misalnya niki contoh karena ini acara Alfiyah sekaligus ini satu paket ya. Nadhoman Sorof sing dikarang Mbah Maksum Ali Kuwaron. Mbah Maksum Ali niku mantunipun Mbah Hasyim. Niku damel Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Riyen Bali Maksum Jogja, nggih keluarga kula saking Lasem, niku nggih ngarang sorof. Niki penting kula aturaken, sorof ini sudah satu partai. Karena tidak mewakili kaidah yang seluruhnya ada di Alfiyah. Misalnya madda ya muddu maddan, beliau milih mudda lata mudda. Harusnya secara kaidah tetap mudda lata mudda, terus diulang dua kali umdud lata muddu. Karena aturannya memang jasmin wasib hil jasmi takhirun kufi. Napa jasmin wasib hil jasmi takhirun kufi.
Sehingga di Quran itu ada mayyartadda minkum pakai idgham, juga ada wa mayyartadid pakai fakul idgham. Jadi boleh memilih. Sehingga kita terbiasa dengan lughat-lughatul Quran yang memang banyak pilihan. Ada yang fakul idgham kayak wastafziz. Ada yang lafadz yang sama diidghamkan. Kayak wa may yushaqillah dan seterusnya. Nah Alfiyah itu dikarang orang yang menekuni qiraah sab'ah. Ini asmanipun Imam Sakhawi. Sehingga beliau ketika damel qaidah wa audu khafidin lada atfin ala dhamiri khafdin laziman qad ju'ila wa laysa indi laziman isqat ata fin nasri wan nazmi sahihi musbata. Imam Hamzah itu ahadul qurra as-sab'ah, asmane Hamzah. Niku nak maca niku wattaquwahalladzi tasaaluna bihi wal arhami. Terus wal arhami diatafkan ke bihi. Artinya apa? Domir sing majrur tapi boten audul khafid, boten bihi wabil arham tapi bihi wal arham. Sehingga menurut Alfiyah boleh orang mengatakan marortu bika wa bi zaidin. Juga boleh marortu bika wa zaidin atau marortu bihi wa bi zaidin, tentu boleh. Juga boleh marortu bihi wa zaidin. Kayak qiraahnya Imam Hamzah wattaquwahalladzi tasaaluna bihi wal arhami. Mboten wal arhama tapi napa? Wal arhami. Jadi wal arhami atfun ning gone dhamir hi yang majrur bi harfil jarri tanpa mengulang huruf napa? Jar. Iku jenenge wa audu khafidin lada atfin ala dhamir khafdin laziman qad ju'ila walisa inti laziman. Menurut saya tidak lazim, tidak harus, karena ada qiraah sab'ah yang baca wal arhami atfan ala bihi yang majrur dhamir yang majrur bi harfil jarri min ghairi i'adatil khafid, tanpa mengulang huruf napa? Jar. Akhiripun meskipun kita ini punya al-amsilah atau sirfiyah yang luar biasa, gadah sorofipun Bali Maksum kathah lah. Tapi di fi'il amar atau mudhari' yang madzum itu tetap kita punya pilihan dua. Lam yamudda atau lam yamdud. Karena itu disebut jazmin wa syibhil jazmi takhirun kufi. Makanya min balaghatil Quran itu semua lughat fasihah yang digunakan orang Arab niku mesti teng Quran wonten. Kados sing diceritakno Alfiyah nggih wa fuqahai sumudhumun fi sakan, terus ada riwayat yang bersifat nakal. Wa qarna fikrirna wa qarna wakirna fikrirna wa qarna nukila. Terus normalnya itu kan qarra yakirru, nggih, qarra yakirru. Terus ketika fakul idgham yakrirna, nanti fi'il amarnya ikrir terus mengalami proses idgham itu, terus roknya hilang satu. Nah rok yang hilang ini harokatnya dikasihkan depannya, makanya ditulis sama kirna tapi wakai fi'il amar untuk jamak niswah. Imam Asim baca korna wa korna fi buyutikunna. Maksud kula niki dirungokno nggih kangge sing tesih belajar. Jangan karena bentuknya korna kemudian Anda mengira dari jamak niswah yang fi'il madhi, misalnya korot, korota, korna, boten. Korna di surat itu, di ayat itu adalah fi'il amar khitabun li azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ku kan khitab wa korna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholat wa atina zakat. Intinya monggo, berkahnya Alfiyah ini orang bisa mengurai lafat-lafat yang coro dohir itu membingungkan. Terus contoh malih penggunaan dua tak di depan. Kalau sampean pertama ngaji itu kan bingung, tanazzalul malaikatu warruh. Dikatakan fi'il madhi tidak maftuhul akhir, dikatakan fi'il mudhari' enggak ada wazannya, kok ujuk-ujuk tanazzalu. Berkahnya Alfiyah itu bisa diurai. Wa ma bita ini betudi qad yuktasar fihi alatta kata bayanul ibar. Jadi artinya itu tatanazzalul malaikatu, berhubung ada dua tak terus kena kaidah boleh dibuang satu menjadi apa? Tanazzalul malaikatu.
Dan hebatnya Quran kalau ada dua lughat yang sama-sama fasihah itu mesti dipakai dua-duanya. Di juz 24 itu innalladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Pakai orisinil dua letaknya masih. Tapi di surat Al-Qadr tanazzalul malaikatu war. Sehingga para peneliti Quran itu ngerti betul betapa Quran ini fi ghayatil fasohah karena semua istimalul arabi itu dipakai. Nah kita wow balik malih jenengan kan tiang Indonesia lah, wong Jawa. Untuk menunjukkan bahwa Quran itu milik semuanya. Orang yang tidak Arab, kados Imam Nawawi, kados Imam Qurtubi itu orang Spanyol. Itu banyak yang menjadi mufassir besar karena berkahnya Quran pakai al-lughatul fusha. Dan kemudian para pembuat grammar Arabic grammar ini semuanya pakai al-lughatul fusha sehingga terus Quran itu bisa. Gini ki kalau ngaji serius, pokoknya jenengan ngundang kula bener tapi pisan tok. Nak kedua pun radi haram. Artinya bener ngeten. Saya termasuk orang yang neliti Quran nggih tenanan, neliti alfiyah nggih tenanan. Maksudnya nggih tenanan profesional, mboten krana kepengen diundang mboten. Wah nak sampean kepengen alim niku mpun nyanyi kula mawon. Itu ukuran paling gampang itu. Misalnya begini. Ghoza yaghzu. Kan kalau kena amar kan kena nafi kan lam aghzu. Ya, lam aghzu. Lafat yang sama kalau itu ada secara bacaan tapi tidak. Misalnya Sayyidah Maryam ngendikan anna yakunu li hulam walam yamsasni basar walam aku bahagia. Napa walam aku? Zahirnya itu kan yang pola seperti itu adalah apa? Nakis wawi yang kena huruf napa? Nafi. Yahzu jadi apa? Lam yahzu. Kalau pakai mutakalim berarti apa? Lam ahzu. Tapi di kasus walam aku itu enggak. Alfiyah dengan gampang dengan gamblang ngendikan wamin mudhari'in likana munjazim tuhdhafu nunun wa wa khatfumal tuzim. Jadi potensi seperti itu tuh tidak mesti khatfu harfil illah, ternyata ada potensi yang besar yaitu dari kana yakunu yang madzum itu boleh nonnya apa? Hilang ya, yakunu yang madzum itu boleh nonnya apa? Hilang. Sehingga walam akun bahagia menjadi apa? Walam aku bahagia. Itu mirip juga di surat yang sama di Maryam. Fawarabbika lanahsyurannahum wasyayatin setelah sore awala yadkurul insanu anna khalaqnahu min qablu walam yaku syai'a. Artinya apa? Berkahnya alfiyah orang nggak mesti mengira oh ini nakis wawi makanya huruf ilatnya dibuang karena ada jazim, enggak. Berkahnya alfiyah orang ngerti ini jangan-jangan dari lafat yakun. Apa dari lafat apa? Yakun terus masuk kaidah wa min mudhari'in likana munjazim tuhdhafu nunun wa wa khatfumal tuzim. Itu yang menjadikan tiang Indonesia sekali nekuni tafsir yo alim tenan. Artinya orang yang alim di Indonesia kados mas saya Sarang Lirboyo itu teng putih-putih nggih ngalim. Mun sampean ora usah kuwatir ati. Wae sampean misale alim teng Indonesia, teng Mesir nggih tetep alim. Napa malih teng Ethiopia tetep alim. Teng Somalia nggih tetep alim. Teng Rwanda napa malih asal alim betul ya di Indonesia. Saya Nawawi ini udah tiang Banten. Saya Nawawi Al-Jawi. Saya Mahfud malah tiang. Saya Mbak Eksan Jampes ini tiang Kediri Jampes. Ini kok sekali ngarang itu sudah ada kelihatan nak tiang Jawa. Nama tiang Maron, bukan kelihatan sama sekali. Nanti tiang Maron bukan. Karena fasohahnya itu. Kalau nak maca karangane Syekh Mahfud Atar Masi napa Atur Musi. Itu nggih mirip kados maca kitab I'anatut Thalibin. Mbah Hasyim ketika ngarang Al-Jasus fi Tahrimin Nakus, Mbah Hasyim itu muridnya Syekh Mahfud. Niku nggih terus kaya ora maca karangane wong Tebu Ireng, kaya maca karangane wong Arab. Karena apa? Allah ingin membuktikan kalau Quran itu Islam semuanya itu rahmatal lil alamin. Kula niku baca kitab banyak dari karangan orang-orang non Arab. Kados karanganipun Imam Sibawayh, imam-imam sing lahir tenggene Spanyol. Makanya wonten klub terkenal itu jenenge El Barca, tulisannya nggih Al Barokah niku. Wong riyen jajane Islam niku.
Banyak tulisan di Spanyol itu Arab nih. Istana Alhambra yang ditulis Alhambra niku tulisannya Alhamra, istana merah. Qurtubi Cordova niku Imam Malik itu Muhammad bin Malik niku Al-Qurtubi. Sing ngarang tafsir sing terkenal niku nggih Imam Qurtubi. Niku orang-orang non Arab sekali ngarang kitab niku fusha itu persis kalian wong Arab sing fusha. Kados wau sing kula critakaken. Terus kula cerita beberapa, maka ini kan khatam Quran kalian Alfiyah. Dulu Nabi itu pernah punya tamu. Tamunya itu menawa rapati ngaji huruf ibdal. Akhruful ibdali hadak tumutia itu. Di Nabi ngeten, ya Nabi Allah. Karena dalam Arab sebagian itu Nabi itu orang yang diceritain Allah untuk menceritakan hukum Allah ke manusia. Jadi Nabi itu man nabba'ahu Allah, orang yang diceritain Allah untuk cerita hukum-hukumnya Allah pada manusia. Sebab itu di semua bentuk fiilnya itu masih pakai mahmuslam. Misalnya Nabi ibadi anni anal ghafur, pakai Nabi. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Nabi Adam ketika konflik dengan malaikat, Allah ngetes malaikat ambiuni bi asma'i haula, masih pakai mahmuslam. Tapi setelah menjadi isim fa'il atau isim maf'ul, nabiun itu menjadi nabiyun, ditakfif hamzah menjadi apa? Ya. Nabiun menjadi apa? Nabiyun. Sehingga jangan kira nabiyun itu nakis ya'i, bukan. Dia adalah hamzah yang ditakfif menjadi ya. Sebab itu nanti kalau sampean ngaji sab'ah itu ya aja baca qad aflahal mu'minun. Sebagian baca apa? Qad aflahal mu'minun. Allahu yastahzi'u. Sebagian baca apa? Allahu yastahzi. Karena apa? Pola-pola hamzah menjadi ya kalau ba'dal kasrah, menjadi wawu kalau ba'dal dhammah, menjadi alif ketika ba'dal fathah, itu pola yang dipahami betul oleh Ibnu Malik. Makanya kadang orang tidak apa? Adimus syani. Orang bilang qad aflahal mu'minun, bukan mu'minun. Nah, sorof tadi balik lagi teng sorof. Sorofnya Mbah Maksum Ali Jombang itu, Kuwaron Jombang itu ikut partai yang acak. Niki mboten ngritik, mboten niki cerita ilmu. Mbah Maksum Ali nggih seneng. Misalnya ya, amanah coba sampean, amanah yu'minu imanan. Itu kan enggak fair. Amanah diiklal, amanah asluhu amanah ala wasni af'ala. Istamat hamzatani soe faudilat asaniyah alifan fasara amanah. Yu'minu enggak diiklal. Imanan diiklal lagi. Lah kok aneh, madi diiklal, mudhari tidak, masdar diiklal lagi. Maka sebagian qiraah ya sudah, kalau diiklal semua. Berarti apa? Amanah yuminu imanan. Sebab itu ketika kita ngaji sab'ah ada hamzah menjadi wawu ya terus biasa wae. Ya wawu, balik malih teng Alfiyah. Alfiyah menyediakan itu semua. Terus cerita malih, dulu sahabat itu kan banyak yang orang-orang Arab, orang-orang pedalaman yang hanya tahu satu bahasa. Niku ketika Nabi ngendikan membaca Al-Quran maksudnya pun, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sahabat mboten nate ngaji Alfiyah, mboten nate mondok teng Maron, mboten nate. Napa malih untuk ijazah mboten nate. Itu sahabat itu bisik-bisik. Adalan amdalan. Itu tadi baca dal apa dal? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sahabat itu ingat betul. Itu dal, Nabi tadi jelas. Nabi itu kan fasih. Itu dal, fahal mim muddakir. Akhirnya sahabat diskusi. Loh itu maknanya ingat kok pakai dal. Yang maknanya ingat itu dal. Ya saya ulang lagi. Quran ini saya mudahkan untuk diingat. Apa kamu ingat? Makanya nggak usah dites, nanti kalau ternyata nggak ingat kan repot.
Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Adalan amdalan, semuanya jawab dal. Sahabat bingung kan, kalau dal yang maknanya ingat tuh dal, bukan apa? Dal. Semenjak itu terus para ahli nahwu ngerti zakaro bidzal. Anut wazan ifta'ala menjadi apa? Ittakaro, apa? Ittakaro. Terus kena iklal to tafti'alin rudda isra mudbaki fidana wasdad wadari dalan baki. Kemudian terus ngerti zakaro menjadi apa? Takaro dulu pakai ta ifta'ala, kemudian kena kaidah harus diganti apa? Dal, berarti taknya ifta'ala diganti dal, kemudian ada dal ketemu dal, dalnya yang diidhofkan ke dal, akhirnya menjadi apa? Iddakar. Dan itu Quran pakai itu. Ada yang bentuk isim fa'il kayak fahal mim mudzakir, ada yang bentuknya fi'il madhi kayak di cerita Nabi Yusuf, waddakaro ba'da ummatin apa? Waddakaro ba'da ummatin. Kayak apa? Jadi niki nak alumni sing tahun niki ora pinter kebangetan.